Halo, kita kembali lagi di belajar matematika. Kali ini kita akan masuk ke materi induksi matematika yang ada pada pelajaran matematika wajib di kelas 11. Nah, di sini apa sih induksi matematika itu? Jadi induksi matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan suatu pernyataan, ya. Nah, setiap pernyataan atau rumus itu harus teruji atau terbukti benar sehingga boleh kita pergunakan. Nah, di sini suatu pernyataan dikatakan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota pembicaraan. Dan untuk membuktikan suatu pernyataan bernilai salah, itu cukup ditemukan satu contoh yang menyatakan rumus tidak berlaku. Jadi, pembuktian induksi matematika ini biasanya digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dari bilangan bulat positif. Nah, apa sih prinsip induksi matematika? Jadi, anggap untuk setiap bilangan asli n kita mempunyai pernyataan Pn yang memenuhi dua kondisi. Nah, untuk yang pertama, untuk P1 adalah benar. Itu dengan cara dibuktikan. Nah, yang kedua, untuk pernyataan K atau PK dianggap benar untuk setiap bilangan asli K. Maka PK tambah 1 itu harus juga dibuktikan benar. Nah, kesimpulan dari 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk setiap bilangan asli n. Oke, kita akan bahas contoh yang pertama. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Jadi kita membuktikan apakah rumus ini penjumlahan dari bilangan ganjil itu adalah n kuadrat untuk setiap bilangan asli n. Nah, langkah induktif, andaikan Pn benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat adalah benar. Nah, ini merupakan hipotesis induksi. Nah, langkah pertama yang kita ambil adalah dengan membuktikan n sama dengan 1. Jadi kalau n sama dengan 1, apakah pernyataan ini benar? Nah, perhatikan di sini. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat. Kita gunakan untuk n sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam rumusnya ini, itu menjadi 1 kuadrat yaitu 1. Nah, benar nggak jumlah satu bilangan ganjil positif pertama adalah 1? Ya, benar. Ini dia 1. Oke. Nah, yang ke langkah kedua, anggap PK itu benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Jadi N-nya di sini kita ganti menjadi K. Nah, sekarang yang kita buktikan adalah untuk PK tambah 1. Berarti kalau PK tambah 1 itu dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K kurang 1. Kenapa 2K kurang 1? Itu adalah untuk yang PK sampai PK dia di sini. Ditambah untuk K tambah 1 berarti kita substitusikan ke sini. Ya, berarti 2N kurang 1 menjadi 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan, ini pun kita ganti menjadi K tambah 1 kuadrat. Kemudian di sini PK tambah 1 itu pernyataannya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah, yang ini tidak ada perhitungan ya, langsung 2K kurang 1 ditambah, ini kita kalikan ke dalam, 2 kali K adalah 2K, 2 kali 1 2 dikurang 1 menjadi positif 1, yaitu 2K tambah 1 sama dengan, ini tetap K tambah 1 dikuadratkan juga benar. Jadi ini yang mau kita buktikan, apakah ini pernyataan ini benar. Nah, yang langkah ketiga itu maka kita tunjukkanlah seperti berikut. Nah, pernyataan kita yang dari sini
yang kita buktikan adalah yang ini. Apakah ini akan terbentuk seperti ini atau tidak? Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai 2K kurang 1 tambah 2K tambah 1 itu sama dengan, nah yang ini itu kita pisah menjadi 2 bagian, yaitu di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai 2K kurang 1. Ini menjadi 1 bagian ditambah yang ini 2K tambah 1. Kemudian nah yang ini tadi itu jumlahnya adalah K kuadrat yang ini. Berarti bisa kita ganti menjadi K kuadrat tambah ini kita tulis ulang, yaitu menjadi 2K tambah 1. Sehingga persamaannya menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Faktornya adalah K tambah 1 dikuadratkan. Ternyata bentuk yang ini itu sama dengan yang ini. Yang ini dia. Berarti apa kesimpulannya? Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya, basis tadi yang ini ya, telah diperlihatkan benar, maka pernyataan dari ini atau rumus dari ini adalah benar. Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh kedua untuk semakin membuat kita paham tentang induksi matematika. Nah, di sini soalnya adalah tunjukkan bahwa jika n adalah bilangan bulat pertama, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai n itu rumusnya adalah n kali n tambah 1 per 2. Apakah ini benar? Kita akan buktikan melalui induksi matematika. Nah, untuk pertama, andaikan pernyataan n atau Pn benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai n itu adalah n kali n tambah 1 per 2 adalah benar. Nah, ini tadi yang disebut dengan hipotesis induksi. Nah, langkah pertama tetap semua langkahnya sama. Untuk n sama dengan 1, jadi kita uji untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus ini, 1 kali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Apakah itu benar? Kita perhatikan pada barisannya. Iya, untuk n sama dengan 1 yaitu ini, maka P1 adalah benar. Nah, langkah yang kedua itu kita misalkan pada PK. Misalkan PK benar untuk sembarang K bilangan bulat positif, maka 1 tambah 2 tambah 3 sampai K sama dengan K dikali K tambah 1 per 2. Jadi kita ganti dia di sini. Tadi kan di sini n, sekarang kita ganti untuk sembarang K. Nah, selanjutnya akan kita tunjukkan untuk PK tambah 1 benar. Nah, berarti kalau PK tambah 1 ini menjadi 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah K ditambah K tambah 1. Berarti kalau K tambah 1 itu kan setelah dari K ya. Berarti menjadi sama dengan, kita substitusikan ke sini. N-nya itu tadi kita ganti menjadi K tambah 1. Berarti bisa kita tulis K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1 per 2. Nah, kita selesaikanlah ini. Berarti di sini ini sama dengan K tambah 1. Nah, sementara ini kita operasikan menjadi K tambah 2 per 2. Oke, nah selanjutnya di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai K ditambah K tambah 1 itu kita bagi menjadi 2 bagian. Dia di sini. Untuk 1 tambah 2 tambah 3 sampai K bagian pertama, dan yang bagian kedua adalah K tambah 1. Nah, di sini untuk bagian yang pertama
itu terdapat rumus K dikali K tambah 1 per 2. Kemudian kita tambahkan dengan yang bagian kedua ini. Nah, sama dengan K dikali K tambah 1 ditambah 2 kali K tambah 1 per 2. Kenapa? Kita samakan penyebut ya. Nah, kemudian di sini ada K tambah 1. Ini juga ada K tambah 1. Sesuai dengan sifat pada distributif perkalian, berarti ini bisa kita keluarkan ya. Berarti menjadi K tambah 1 dikali ini, misalnya K, dan ini ditambah 2 per 2. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa persamaan ini terlihat bahwa untuk PK tambah 1 adalah benar dengan asumsi PK benar. Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Nah, di sini perhatikan. Buktikan dengan induksi matematika bahwa sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Jadi sigma ini adalah notasi penjumlahan ya. Penjumlahan untuk di sini ini rumusnya. I kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, bagaimana kita cara membuktikan dengan induksi matematika? Itu adalah, perhatikan di sini. Jadi misalkan PN pernyataannya itu adalah sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N itu adalah N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Berarti langkah pertama yaitu kita membuktikan untuk N sama dengan 1 atau untuk P1. Berarti untuk P1 sigma I sama dengan 1 sampai 1, karena kita di sini untuk N-nya sama dengan 1, terhadap I kuadrat sama dengan N dikali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Itu menjadi seperti ini dia ya. Berarti kalau misalkan I kuadratnya berarti dari 1 sampai 1 berarti I nya menjadi 1 kuadrat itu adalah 1 ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan juga kita buktikan. Berarti kalau kita buktikan di sini saat kita masukkan N nya sama dengan 1 berarti 1 dikali 1 tambah 1 berarti 2 dikali 2 kali 1 tambah 1 yaitu 3 per 6. Berarti kalau kita kerjakan di sini 1 tambah 2 tambah 3 1 kali 2 kali 3 itu adalah 6 per 6. Jawabannya adalah 1. Ternyata ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama. Berarti untuk P1 dia terbukti benar. Ya, ini dia. Nah, langkah yang kedua itu kita anggap PK benar, sehingga PK-nya menjadi sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K di sini dia. Berarti K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1 per 6. Kita ganti N-nya menjadi K. Nah, kita mau membuktikan bahwa untuk PK tambah 1. Jadi di sini sigma, rumus sigmanya adalah sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K tambah 1. Dia seperti ini sama dengan, berarti kita masukkan. Kita substitusi tadi N-nya itu menjadi K tambah 1. Sehingga menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2 dikali 2K tambah 3. Nah, 2K tambah 3 ini dari mana? Ini dari sini. 2 kali K tambah 1 ditambah 1, maka hasilnya ini. Ini juga K tambah 2 dari mana? Yang ini. K tambah 1 tambah 1, maka hasilnya adalah K tambah 2. Oke. Nah, ini kita mau buktikan adalah perubahan pada ruas kiri, atau kita buat istilahnya adalah PRK. Di sini untuk sigma I kuadrat
sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K tambah 1. Nah, ini bisa kita pecah ya. Kita pecah, yaitu kita buat dulu sigma I kuadrat dari I sama dengan 1 sampai K. Berarti setelahnya itu adalah dari untuk sigma I kuadrat untuk I-nya sama dengan K tambah 1 sampai K tambah 1. Jadi ini bisa dipecah ya. Nah, berarti ini apa rumusnya? Ini rumusnya adalah K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1/6 ditambah. Berarti ini untuk I-nya sama dengan K tambah 1, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Yaitu apa? K tambah 1 kuadrat, itu I kuadrat tadi ya, I kuadrat tadi. Nah, selanjutnya, nah dia di sini. Berarti di sini coba kita perhatikan, di sini ada K tambah 1. Di sini juga ada K tambah 1. Berarti ini bisa kita jadikan kita keluarkan K tambah 1-nya di sini. Ya. Berarti K tambah 1 ini dikali 1/6 kali K tambah 1 dikali, berarti ini sisanya adalah K dikali 2K tambah 1. Jadi dia seperti ini. Nah, ini 6K tambah 1. Kenapa ini 6? Untuk menyamakan tadi penyebutnya ya. Ini ada penyamaan penyebut, sehingga menjadi 6/6 K tambah 1. Sehingga kita sederhanakan, karena di sini 1/6-nya, di sini tinggal 6 kali K tambah 1. Oke, sama dengan 1/6 K tambah 1 dikali, yang ini kita selesaikan. K dikali 2K adalah 2K kuadrat. K dikali 1 adalah K. Ini 6 kali K adalah 6K, ditambah tadi sama dengan 1K atau K itu menjadi 7K. Sudah, kemudian 6 kali 1 itu menjadi ini, tambah 6. Oke, nah yang ini tetap aja kita buat dulu dia. 1/6 kali K tambah 1 dikali, kita selesaikan ini, kita faktorkan. Faktornya menjadi apa? 2K tambah 3 dikali K tambah 2. Sehingga ini bisa kita ubah bentuknya menjadi K tambah 1 dikali, ini kita pindahkan ke sini, K tambah 2 dikali 2K tambah 3/6. Jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk PK tambah 1 ini terbukti benar ya, terbukti benar. Sehingga apa yang kesimpulannya? Untuk rumus sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1/6 terbukti. Oke.